Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial atau Kemensos meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim melalui pendidikan. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang termasuk dalam Desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa sekolah rakyat tidak akan memberlakukan seleksi akademik bagi calon murid. Yang penting itu sesuai arahan Presiden ya, tanpa tes akademik. Kemudian tentu mereka berada di Desil 1 DTSEN. Desil 1 itu miskin ekstrim dan miskin, ujar Gus Ipul usai rapat koordinasi tingkat Menteri Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Jakarta pada Kamis 15 Mei 2025. Calon murid akan melalui tahap verifikasi administrasi dan kunjungan lapangan oleh pendamping sosial, Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Setelah memenuhi syarat administrasi, mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kesiapan mengikuti masa orientasi dan matrikulasi di sekolah rakyat. Jika ditemukan calon murid yang mengidap penyakit tertentu, Kemensos akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan pengobatan dan pemulihan kesehatan mereka. Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk memastikan para siswa mendapat pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan mencakup asrama bagi siswa dan guru, ruang kelas dengan sarana belajar modern, tempat ibadah, fasilitas olahraga dan rekreasi, kantin, serta layanan kesehatan. Kurikulum sekolah rakyat mengacu pada standar pendidikan nasional dengan tambahan materi yang menitik beratkan pada pendidikan karakter, kepemimpinan, keterampilan vokasi, dan kewirausahaan. Hingga tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan 53 lokasi sekolah rakyat yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur atau NTT, Kalimantan, dan Papua. Sekolah rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025 sampai 2026 dengan proses seleksi siswa dan rekrutmen guru yang dilakukan pada pertengahan tahun 2025. Untuk mendukung operasional sekolah rakyat, Kemensos memperkirakan kebutuhan guru mencapai 2.000 orang untuk 1.000 titik sekolah rakyat. Gus Ipul menyampaikan bahwa kebutuhan guru untuk sekolah rakyat diperkirakan berkisar antara 1.600 hingga 2.000 orang apabila program tersebut mencapai 100 lokasi. Namun, ia mengakui bahwa perhitungan tersebut masih bersifat simulatif dan belum dapat dipastikan secara pasti angkanya. Proses pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah telah dimulai di sejumlah lokasi dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Renovasi ini mencakup penambahan ruang makan dan fasilitas penting lainnya yang diharapkan selesai pada akhir Juni atau awal Juli 2025. Hingga saat ini jumlah lokasi sekolah rakyat telah mencapai 65 titik dari sebelumnya 53. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring proses survei dan verifikasi yang dilakukan oleh PUPR. Gus Ipul menyatakan proses asesmen kepada sejumlah murid, calon peserta didik di sekolah rakyat sudah berlangsung. Hingga kini, sudah lebih dari 9.000 siswa telah terdaftar dalam program sekolah rakyat. Asesmen berlangsung dengan mendatangi rumah masing-masing calon murid dan wawancara kepada orang tua. Gebrakan mensos tersebut tentunya membuat orang penasaran bagaimana background dari Menteri Sosial Republik Indonesia ini. Berikut profil Menteri Sosial tersebut. Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul lahir pada 28 Agustus 1964 di Pasuruan, Jawa Timur. Ia merupakan keponakan dari Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Ipul menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1985. Selama masa kuliah, ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan, termasuk menjabat sebagai Ketua Senat FISIP UNAS pada 1988 sampai 1990.
dan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Jakarta pada 1990 sampai 1992. Karir organisasinya berlanjut dengan menjadi Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU pada 1992 sampai 1995 dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor pada 1999 sampai 2010. Di dunia politik, Gus Ipul pernah menjadi anggota DPR RI dari PDIP tahun 1999 sampai 2001. Kemudian bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB pada 2001 sampai 2004. Dalam pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pada 2004 sampai 2007, Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2009 sampai 2019, dan Wali Kota Pasuruan pada 2021 sampai 2024. Pada 11 September 2024, Gus Ipul dilantik sebagai Menteri Sosial, menggantikan Tri Risma Harini yang mengundurkan diri, lalu melanjutkan jabatannya sebagai Menteri Sosial di Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Menteri Sosial, Gus Ipul melanjutkan program-program pengentasan kemiskinan, termasuk peluncuran sekolah rakyat yang bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Dengan peluncuran sekolah rakyat, pemerintah berharap dapat memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, serta membantu menuntaskan rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini juga diharapkan dapat menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, dan kemandirian bagi para siswa, sehingga mereka siap menghadapi tantangan di masa depan.